silahkan pilih got it. Intan izin membuka layar PowerPoint anak-anak. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk, ya. Teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk itu teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini ada perintahnya, ada petunjuknya, ya. Contoh biasanya kalian pernah buka mie, bungkus mie, entah itu mie rebus atau mie goreng. Di belakangnya ada petunjuk cara memasak mie. Itu ya, paham ya? Bisa juga ketika membeli alat elektronik, membeli televisi, membeli kulkas, nanti di situ ada petunjuknya, cara menyalakan televisi atau cara menyalakan kulkas, cara menggunakan kipas angin. Itu namanya teks petunjuk. Sekali lagi apa isinya? Teks petunjuk berisi arahan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Silakan dicatat hal-hal yang penting ya. Tujuan dari teks petunjuk itu untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimatnya menggunakan kalimat perintah. Ya, jadi misalnya bukalah bungkus mie. Nah, terus yang kedua, siapkan air. Nah, nanti diakhiri dengan tanda seru ya. Tanda seru itu apa? Tanda pentung. Nah, kayak gini ya tandanya ya. Nah, ini namanya tanda seru. Ya, itu tanda seru. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk yaitu yang pertama, caranya harus urut, nggak boleh kebolak-balik. Nah, misalnya apa, Bu? Nah, misalnya petunjuk menyalakan TV, petunjuk menyalakan televisi, maka yang pertama kita lakukan menghubungkan steker ke stop kontak, ya, menghubungkan kabelnya ke stop kontak dulu, nggak langsung remote-nya dinyalakan on, tapi harus urut. Kalau tidak urut nanti tidak bisa. Nah, yang kedua, bahasanya harus jelas dan mudah. Setelah ini, anak-anak ada tugas. Buatlah satu teks petunjuk, ya. Membuat satu teks petunjuk. Kamu boleh misal melihat di itu belakang bungkus mie, boleh. Ya. Itu kan ada petunjuk memasak mie, boleh. Atau kamu membuat petunjuk cara menyalakan kipas angin, itu juga boleh. Atau boleh juga petunjuk menggunakan sepeda motor. Nah, kamu bisa bertanya kepada ayah atau ibu ya. Berarti habis ini nanti anak-anak ada tugas ini, membuat teks petunjuk. Nah, caranya di sini Bu Intan tunjukkan ya, ada contoh ini, Nak. Contoh membuat kipas angin. Contoh membuat kipas angin ya. Nah, coba kamu lihat. Siapkan kain. Nah, ini harusnya ada tanda seru ya. Ini tandanya kurang tepat. Harusnya diakhiri dengan tanda seru atau apa? Tanda seru itu tanda pentung. Biasanya kamu mengingatnya. Setelah menyiapkan kain, lubangi semua bilah bambu. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Jadi namanya petunjuk nanti harus diberi nomor, langkah-langkahnya. Nomor 1 sampai nomor berapa. Gitu ya. Jadi nanti setelah ini anak-anak punya satu tugas. Apa itu tugasnya? Membuat teks petunjuk. Judulnya harus jelas. Judulnya harus jelas. Contohnya di sini ada judulnya kan anak-anak. Petunjuk membuat kipas angin. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau anak-anak mungkin petunjuk memasak mie. Nah, atau petunjuk menggoreng telur. Nah, boleh ya. Nanti yang penting isinya petunjuk. Bebas ya. Mau petunjuk tentang apa saja boleh. Itu ya anak-anak. Mungkin ada pertanyaan
Ada yang mau ditanyakan tentang teks petunjuk? Enggak. Oh, tidak. Oke, Bu Intan lanjutkan ya. Nah, jangan lupa nanti seperti biasa tugasnya dikerjakan, setelah dikerjakan dikirim ke grup WhatsApp. Nah, langsung Bu Intan nilai hari itu juga. Selanjutnya di sini tentang perubahan bentuk energi. Ya, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang energi, ya. Ada sumber energi, contohnya matahari. Nah, di sini energinya contohnya ada perubahan energi. Apa? Setrika. Nah, pernah lihat setrika kan? Setrika yang digunakan ibu itu berubah energinya. Energinya berubah dari apa menjadi apa? Dari energi listrik, ini kurang huruf K ya. Ya, listrik menjadi panas, pinter. Nah, sekarang Bu Intan akan menunjuk kalian. Bu Intan akan bertanya. Yang tidak Bu Intan tunjuk, mikrofonnya tetap dimatikan. Supaya apa? Supaya yang lain bisa mendengar ya. Nanti yang Bu Intan tunjuk menjawab. Coba Adara, perubahan energi pada kipas angin apa Adara? Adara. Mas. Kipas angin. Pernah lihat kipas angin nih? Belakangnya Bu Intan ada kipas angin. Nah, perubahan energinya dari apa menjadi apa Mbak Adara? Yang lain matikan dulu mikrofonnya biar Mbak Adara. Listrik menjadi putar. Listrik menjadi putar, hebat. Nah, tapi ya putar itu namanya bukan energi putar, tapi energi gerak. Ya, sehingga pada kipas angin yang betul apa, Mbak Adara? Energi gerak. Iya, energi listrik menjadi energi gerak. Pinter. Sekarang Bu Intan lanjutkan bertanya kepada Mbak Maula. Mbak Maula, kamu di rumah ada lampu? Ada lampu di rumah? Ada nggak? Dijawab Bu Intan. Ada. Ada. Nah, perubahan energi pada lampu itu dari apa menjadi apa? Listrik menjadi cahaya. Pinter. Listrik menjadi cahaya. Iya, listrik menjadi cahaya. Sekarang Mbak Hansa. Mbak Hansa. Coba dinyalakan mikrofonnya Hansa. Kalau blender. Ayo Mbak Hansa, mikrofonnya nyalakan dulu. Bisa tidak? Nah, kamu di rumah ada blender? Ada blender nggak di rumah? Ada. Ada. Blender itu perubahan energinya dari apa menjadi apa? Energi gerak. Ya, pertamanya dicolokkan apa itu blendernya? Listrik. Pinter. Berarti dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Pinter. Yuk, kita lanjutkan ya. Bu Intan akan menanyakan ke Laila. Nah, coba Laila, kamu adakah radio di rumah Laila? Ada. Ada. Radio itu perubahan energinya dari apa menjadi apa, Laila? Energi listrik menjadi energi bunyi. Pinter ya, karena radio itu mengeluarkan bunyi. Ya, hebat. Sekarang kalau Bu Intan tanya ke Zamara. Zamara pernah melihat baterai atau aki yang ada di sepeda motor? Pernah lihat baterai? Pernah. Nah, baterai itu biasanya kamu menyebutnya batu baterai itu ya. Nah, itu yang betul bukan batu baterai, tapi baterai ya. Nah, baterai itu mengubah energi apa menjadi apa, Mbak Zamara, tahu tidak? Ya, jadi listrik kan? Kalau pakai baterai terus jadi listrik kan? Nah, asalnya dari apa? Di dalam baterai itu ada ini Mbak Zamara. Ada kimia.
kimia ya. Jadi kalau dulu Bu Intan pernah baterai itu dibuka isinya. Nah, kamu mungkin belum pernah nyoba. Baterai itu kamu buka, isinya adalah ini bahan kimia. Sehingga perubahan energi pada baterai itu bagaimana Mbak Zamara? Dari energi apa menjadi energi apa? Dinyalakan dulu. Listrik menjadi kimia. Listrik menjadi kimia atau kimia menjadi listrik? Ayo, awalnya adalah pinter, hebat. Nah, anak-anak, baterai itu awalnya energinya kimia. Terus setelah itu berubah menjadi listrik. Nah, sekarang Mbak Hanaya, coba Mbak Hanaya tadi pagi sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, nah sarapan itu kan kita makan ya. Nah, makanan itu energinya berubah dari apa menjadi apa dengan kita makan? Energi kimia menjadi energi gerak. Iya, betul. Jadi makan makanan yang kita makan itu makanannya mengandung kimia, energi kimia. Terus setelah kita makan, kita jadi apa tadi? Kamu olahraganya bergerak, semangat, ya toh? Beda kalau tadi kamu belum sarapan, mesti kalau mau gerak juga lemes, ya. Sehingga makanan perubahan energinya dari apa menjadi apa? Energi Gerak. kimia menjadi gerak. Pinter. Yuk sambil ditulis ya yang lain ya. Jadi setelah ini kalau Bu Intan tanya, tuliskan perubahan energi. Harus bisa, karena tadi sudah dibahas ya. Kalau Bu Intan tanya, bagaimana perubahan energi pada radio? Jawabannya apa tadi radio? Listrik menjadi bunyi. Begitu ya. Kalau Bu Intan tanya, perubahan energi pada baterai apa pada baterai? Kimia menjadi listrik, gitu nggih. Kalau Bu Intan tanya perubahan energi pada makanan, nah setelah kita makan itu berarti energinya dari kimia menjadi gerak. Nah, gitu ya anak-anak. Silahkan sambil ditulis, sambil kita berdiskusi. Oke, Bu Intan lanjutkan ya. Nanti Bu Intan kirim materinya juga di grup. Jadi kalau tertinggal bisa melihat di grup. Oke. Bu Intan lanjutkan nih. Di sini selanjutnya kita membahas pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Nah, di sekelilingmu pasti ada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu anak-anak kita manfaatkan. Untuk apa ya? Pertama, sebagai bahan makanan. Contoh, kamu makan sayur, kamu makan daging sapi, kamu makan daging ayam, kamu makan wortel. Nah, itu berarti tumbuhan atau hewan sebagai bahan makanan. Yang kedua, tumbuhan dan hewan kok disebut sebagai bahan pakaian itu yang seperti apa? Contohnya ulat sutra. Ulat sutra itu bisa jadi apa ya? Ulat sutra, siapa bisa menjawab pertanyaan Bu Intan? Ulat sutra kok bisa? Ya, Yesa apa, Yes? Kain. Iya, pinter. Ulat sutra itu kepompong ulat sutra itu bisa diubah, diolah menjadi kain sutra. Ya, harganya mahal anak-anak. Nah, lagi selain ulat sutra ada juga domba. Kamu pernah lihat Sound the Sheep nggak di TV? Sound the Sheep. Nah, pernah kan? Ya, itu hewan domba atau sheep atau biri-biri itu dimanfaatkan apanya? Bulunya. Iya, pinter. Bulu. Siapa tahu bulu domba itu bisa diubah menjadi benang atau kain apa? Ayo. Iya, Bu. Apa ya? Pinter, karena hebat, semua udah bisa.
Nah, itu ya, itu yang hewan. Jadi hewan itu yang diubah menjadi bahan pakaian tuh yang pertama tadi kepompong, ulat, sutra. Yang kedua yaitu domba. Nah, sekarang kalau tumbuhan, tumbuhan apa yang digunakan untuk bahan pakaian? Siapa bisa menjawab? Iya, Kanaya? Pohon kapas. Pintar. Pohon kapas. Guntur juga hebat. Uca hebat ya. Pohon kapas. Kalau orang Jawa bilangnya wit randu. Nah, harus tahu. Kapas itu bahasa Jawanya randu. Kapas dipintal menjadi benang. Benang dipintal menjadi kain. Nah, sehingga kita bisa memakai pakaian. Itu asalnya dari kapas. Yang ketiga, siapa bisa menyebutkan tumbuhan yang digunakan untuk obat-obatan? Siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Zamara apa? Kunyit. Kunyit ya. Kalau batuk disuruh minum obat kunyit. Nah, misalnya kayak gitu. Apalagi? Mas Guntur. Oh ya, Mbak Naila jahe, pinter. Ya, kalau kamu tahu nggak untuk mengobati diare itu menggunakan tumbuhan apa, anak-anak? Jambu pluto. Oh iya, apanya ya yang dimakan? Jambunya? Daun. Daun. Ya pintar. Jadi kemarin tadi malam Bu Intan sakit perut. Nah, terus Bu Intan tidak mau minum obat. Maka Bu Intan makan apa? Makan daun jambu biji. Yang dimakan daunnya yang pucuk, paling ujung masih muda. Itu digunakan untuk obat diare. Ya, selanjutnya yang untuk kerajinan. Nah, apa ini tumbuhan atau hewan kok digunakan sebagai kerajinan? Ini apa ya, anak-anak? Kacang hijau. Kacang hijau. Oh iya, Mbak Uca, betul. Biji kacang hijau dipakai untuk membuat mozaik atau kolase ya. Iya, itu jadi kerajinan. Yang lain ada lagi? Tumbuhan atau hewan? Daun kering ya, digunakan untuk membuat mozaik juga. Kalau yang lain yang hewan, tahu nggak hewan? Hewan yang digunakan untuk kerajinan. Apa ya hewannya? Kulit Kulit sapi. buaya. Ya, kulit sapi. Ular. Nah, iya betul. Itu kulitnya digunakan sebagai bahan kerajinan. Bahan membuat tas. Kalau kulit sapi bahan membuat wayang. Pinter semuanya, hebat. Nah, sekarang kalau Bu Intan tanya nih anak-anak. Gambar yang ini. Gambar ada Pak Tani pegang apa ya itu ya? Oh, Pak Tani pegang kerbau. Lah, itu terus kerbaunya ngapain ya? Apa kerbaunya mau minum air sawah? Ayo. Tidak. Lah gimana Mas Guntur? Kerbaunya disuruh ngapain itu Mas Guntur? Mas Jagat. Dibajak ya sawahnya ya. Diinjek sama kerbau. Berarti di sini kerbau dimanfaatkan apanya? Dimanfaatkan tenaganya. Ya. Kalau yang ini, wah ini pasti semua suka ini makanan apa ini? Telur. Siapa yang nggak suka telur? Siapa yang nggak suka telur? Ada yang nggak suka telur? Aku suka. Oh, suka. Semua suka telur sama. Bu Intan juga suka telur. Nah, telur itu digunakan sebagai sumber makanan. Pinter ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada contohnya anak-anak. Yang ini apa ya? Ini pohon apa ya?
Otak. Pisang. Pisang sebagai sumber apa? Sumber Ayo pisang untuk apa pisangnya? Untuk dimakan. Berarti pisang itu sumber makanan. Yang ini rotan. Rotannya digunakan untuk bahan apa itu rotan? kursi. Ya, berarti bahan kerajinan. Nah, kalau yang ini apa ini? Bunga dimanfaatkan untuk keindahan. Siapa suka bunga? Aku. Ya, kalau yang ini apa ini? Sayuran. Kok bilang buah apa ini sayur ya, Nak? Itu sayuran ya. Sayuran digunakan untuk bahan makanan. Oke, Bu Intan lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hak dan kewajiban. Hak, yo sambil ditulis apa itu hak, apa itu kewajiban. Kewajiban adalah Sesuatu yang harus kita lakukan. pinter Mbak Yesa, pinter Mbak Uca, ya. Jadi kewajiban itu yang harus kita lakukan. Ya, misal kamu siswa, ya kamu harus belajar. Ya toh, kamu tuh nggak disuruh mencari uang, tapi kewajiban kamu belajar. Terus kalau hak, apa itu hak? Sesuatu yang kita harus Ya, betul. Mbak Aisyah pinter, Mbak Afisa hebat, Mbak Hanaya pinter. Sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan, ya. Kalau kewajiban tadi dilakukan, setelah kita melakukan, kita menerima. Menerima namanya hak. Mana yang harus kita lakukan dulu? Kewajiban dulu atau hak dulu? Kewajiban dulu, pinter. Iya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Baru kita meminta hak. Contoh di sini adalah kewajiban kita menghemat penggunaan listrik. Kemarin kan sudah ya diberikan soal Bu Intan bagaimana cara menghemat listrik. Pinter semuanya. Nah, selanjutnya tentang notasi angka. Ya, apa itu notasi angka? Notasi angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka. Contohnya itu loh, do, re, mi. Itu kan angka 1, 2, 3, sampai dengan 7. Ya. Kalau do itu berarti angka berapa? Yo. 1. Kalau mi. 3. Kalau sol. 5. Kalau si. 7. Kalau la. 6. Coba sekarang Mbak Yesa ucapkan dari do sampai si. Ayo Mbak Yesa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ya. Dari angka 1 sampai dengan angka 7. Itu ya anak-anak. Itu namanya notasi angka. Kalau not balok itu adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada cara aman memanfaatkan energi listrik. Nah, dalam kita memanfaatkan energi listrik itu harus aman. Contohnya apa? Contohnya ini.
cara menggunakan energi listrik dengan aman. Contohnya adalah berhati-hati saat menyalakan atau mematikan listrik ya. Kamu sudah berani belum menyalakan listrik dari stop kontak itu? Sudah. Sudah. Nah, alhamdulillah kamu sudah berani. Tapi kamu harus berhati-hati. Kenapa? Karena nanti kalau tidak hati-hati bisa apa ya? Kesetrum. Iya, coba Bu Intan tanya. Ada yang pernah punya pengalaman kesetrum? Belum. Belum. Oh, Humaira pernah. Siapa lagi selain Humaira? Aku, Bu. Oh, Alia. Oh, Diara. Oke. Kenapa kok bisa kesetrum? Iya, Mas Guntur. Nah, kenapa bisa tersetrum? Ya, karena kamu mungkin memegang stop kontak atau mungkin tanganmu basah ya. Sehingga di sini Bu Intan beritahu, menyalakan atau mematikan alat listrik itu harus tangannya kering, anak-anak, ya. Jadi misal kamu mau nyalakan TV, mau menyalakan apa kipas angin, terus tanganmu habis cuci tangan, itu harus dikeringkan dulu. Kenapa? Kalau basah nanti bisa terjadi tadi kesetrum. Ya, tersengat aliran listrik. Bahasa Indonesianya kesetrum itu adalah tersengat aliran listrik. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Steker itu ujung itu loh, yang dua yang mau kita masukkan itu namanya steker. Ya. Terus kita masukkan ke bolongannya itu, lubangnya itu namanya stop kontak. Ya. Ya, tahu ya? Kalau yang kamu masukkan tadi namanya apa? Steker. Steker. Tapi kalau bolongan tempat kamu memasukkan itu namanya stop kontak. Nah, ya ini ya caranya. Terus kemudian dipadamkan peralatan listriknya setelah digunakan. Artinya kalau kamu setelah menggunakan contohnya pakai charger HP. Nah, itu setelah dipakai charger HP-nya ya harus dilepas dari stop kontak. Jangan dibiarkan saja. Nanti bisa terjadi konsleting listrik. Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Ya, paham ya? Jadi harus berhati-hati. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang keempat di sini tentang poster. Kemarin sudah buat poster kan? Sudah. Kemarin poster apa yang kalian buat? Poster tentang apa yang kalian buat? Melestarikan sumber daya alam. Nah, supaya anak-anak tahu poster itu apa sih? Coba Bu Intan tanya kepada Mbak Fatma. Mbak Fatma, nyalakan mikrofonnya Mbak Fatma. Poster itu apa ya Mbak Fatma? Karya seni erisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Iya, jadi poster itu karya seni. Nah, kemarin itu karya seni. Kamu membuat karya seni yang berisi, ini kurang B ya, yang berisi gambar. Nah, isinya gambar kan kemarin. Dan harus ada ini kalimat ajakan, mengajak sesuatu. Ayo menghemat air, ya kan? Ayo menanam pohon. Buanglah sampah pada tempatnya. Harus ada kalimatnya. Nah, kalimatnya itu harus ini anak-anak, harus singkat, padat, dan jelas ya. Oke, kemarin sudah pinter, sudah bisa membuat poster semuanya. Sudah bisa membuat poster hemat energi. Hebat ya. Selanjutnya kita belajar pola irama. Nah, ini materi tentang pola irama. Kalau Bu Intan tanya, coba Mbak Uca. Irama itu apa Mbak Uca? Irama. Nyalakan dulu mikrofonnya. Irama Rangkaian adalah yang teratur. Iya, rangkaian bunyi yang teratur.
Rangkaian hebat. Sekarang kalau Mbak Afisa pola irama, beda loh ya, irama sama pola irama. Kalau pola irama apa Mbak Afisa? Panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Iya, pintar ya. Nah, terus Bu Intan tanya lagi ke siapa ya? Ke Bebel. Coba Mbak Bebel nyalakan dulu mikrofonnya. Nah, panjang pendeknya bunyi itu ditentukan oleh apa Mbak Bebel? Panjang pendeknya bunyi ditentukan oleh apa? Nyalakan dulu mikrofonnya Bebel. Panjang pendeknya bunyi, dinyalakan dulu mikrofonnya. Ditentukan oleh apa? Dihitung berdasarkan ketukan. Pinter. Panjang pendeknya bunyi itu dilihat ketukannya. Ya, di sini ada 3 jenis. Birama 2, birama 3, dan birama 4. Coba Bu Intan tanya ke yang cowok ini, Mas Gibran. Birama 2 itu memiliki berapa hitungan, Mas Gibran? 2. Pinter. Atau 2/4. Kalau Mas Fabian, birama 3 itu berapa hitungan, Mas Fabian? Birama 3 punya berapa hitungan, Mas Fabian? Nyalakan mikrofonnya dulu, Fabian. Di sini ada, dibaca ya, birama 3 berapa hitungan, Mas Fabian? Bisa menyalakan? Ya. Berapa jawabannya? Ini dibaca apa ini, Fabian? 3. 3/4. Pinter, 3/4. Jadi di sini notnya ada 3 angka ya. Hebat. Mas Diara, kalau birama 4 ada berapa hitungan, Mas Diara? 4 hitungan. Ya, 4 hitungan atau 4/4. Ini anak-anak lihat dulu contohnya. Yang ini kan notnya 22 kan ini ya. 2, maka ini birama 2. Kalau yang ini not angkanya 3, maka di sini birama 3. Kalau yang ini notnya ada 4, berarti di sini birama 4. Paham ya? Nah, bunyi itu ada 2. Bunyi internal, ada bunyi eksternal. Bu Intan tanya ke Mbak Aisyah, bunyi internal itu apa, Mbak Aisyah? Dihasilkan dari tubuh kita. Bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Ya, bunyi internal itu yang menghasilkan tubuh kita. Bu Intan bersuara, ini bunyi internal. Nah, Bu Intan bertepuk tangan. Nah, ini kan pakai tubuh kan ini, keluar suara. Nah, ini namanya bunyi internal. Petik jari. Nah, petik jari itu juga bunyi internal. Kenapa? Karena yang menghasilkan adalah tubuh. Sekarang Bu Intan tanya ke Mbak Alia. Bunyi eksternal apa itu? Bunyi eksternal Mbak Alia Siwi? Ya, pintar. Bunyi yang dihasilkan oleh alat musik. Bu Intan tanya ke Mas Fadil. Contoh alat musik apa yang kamu ketahui, Mas Fadil? Gitar. Gitar. Kalau gitar diapakan? Apa ya? Ayo, gitar diapakan? Pintar. Kalau Mbak Asifa alat musiknya apa ini yang mengeluarkan bunyi eksternal, Mbak Asifa? Drum. Drum ya nulisnya, bacanya drum. Kalau drum dengan cara apa, Mbak Asifa? Dipukul, pinter ya. Sudah bisa ya membedakan bunyi internal dan bunyi eksternal. Internal itu yang dari dalam tubuh, eksternal itu yang di luar tubuh.
Selanjutnya kita belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk membantu manusia. Ya, yang dibantu adalah manusia. Oke, Bu Intan lanjutkan ya. Di sini contohnya anak-anak. Yuk, dicermati bersama ya. Dicermati bersama-sama yuk. Yuk, dicermati sama-sama yuk. Nah, di sini ada contoh sumber daya alam, ada kegiatannya, dan ada pemanfaatannya. Nggak usah dicatat semua ya. Cukup kita simak dulu. Yang pertama pada kegiatan pertanian. Pertanian padi. Ternyata ada banyak sumber daya alam yang digunakan anak-anak. Memakai matahari, memakai air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Iya. Sekarang Bu Intan tanya ke siapa ya yang mau Bu Intan tembak ini? Bu Intan mau nembak yang cewek aja Bu Intan tembak. Zena. Mana ini Zena? Iya, Bu. Iya, Zena. Kalau matahari digunakan untuk apa ya, Zena? Pada pertanian padi. Pertumbuhan padi membangkit listrik dan menerangi lingkungan. Iya, pinter Mbak Zena. Sekarang Bu Intan mau tembak dor, Mas Taufik. Nah, kalau air digunakan untuk apa, Mas Taufik? Mengalir satu tahan pertahanan. Untuk apa, Mas Taufik, air? Mengaliri lahan pertanian. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Taufik. Mengaliri lahan pertanian. Pinter. Bu Intan mau tembak dor, Humaira. Humaira, kalau tanah itu digunakan untuk apa ya, Humaira? Media tanam. Media tanam, pinter. Bu Intan mau tembak dor, Genis. Kalau udara dipakai untuk apa, Mbak Genis? Sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Ya, sekarang kalau Bu Intan tembak dor, Ica. Di bidang pertanian ternyata menggunakan kotoran hewan itu. Bau. Kotoran hewan untuk apa ya Mbak Ica? Pupuk tanaman. Oh, untuk pupuk, pinter. Kalau yang terakhir Mas Bilal. Mas Bilal, kok pertanian padi pakai kerbau tadi untuk apa ya Mas Bilal kerbaunya? Dan sumber tenaga bagi para petani. Pintar, untuk tenaga, diinjak-injak ya, diinjak-injak tanahnya, namanya dibajak ya. Nah, ini contoh yang lain anak-anak. Pembuatan ikan asin pakai kayu, pakai garam, pakai panas matahari. Ada transportasi, ada pembuatan patung. Oke, enggak usah ditulis semua. Ya, kemarin kamu sudah mengkampanyekan ya. Mengkampanye itu apa toh Bu? Nah, apa itu kampanye? Kampanye itu dengan cara apa ini? Menyampaikan poster. Nah, kemarin kan posternya kamu foto gini kan? Nah, itu namanya kamu sudah mengkampanyekan. Kamu mengajak orang lain untuk menghemat atau melestarikan sumber daya alam. Ini contoh hak dan contoh kewajiban ya anak-anak. Contoh haknya adalah menggunakan energi. Contoh kewajibannya adalah menghemat energi. Oh, kita sudah selesai. Nah, sekarang Bu Intan tanya ke anak-anak ini. Hari ini sudah belajar apa saja? Yo. Sumber energi apa lagi?
Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, pinter, apalagi? Teks petunjuk, pinter, apalagi? Irama. Apa? Notasi, Bu. Apa? Notasi angka. Notasi angka, pinter, apalagi? Apa? Apa? Ada yang belum? Tadi di awal teks petunjuk, hak dan kewajiban, sumber daya alam, poster, ya, notasi angka, notasi balok. Nah, setelah ini anak-anak mencatat dulu hal-hal yang penting. Kemudian apa? Kemudian tadi ada satu tugas. Masih ingat tugasnya? Masih. Apa Mbak Naila? Coba dijawab Mbak Naila. Yang lain matikan dulu mikrofonnya. Tugas hari ini apa Mbak Naila? Petunjuk. Membuat teks petunjuk. Membuat teks petunjuk ya. Setelah selesai nanti difoto, dikirim ke grup kelompok masing-masing. Itu ya anak-anak. Nanti materinya juga Bu Intan kirim ke grup. Terima kasih. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Tahu nggak anak-anak? Tahu. Ya.